Halo, hai, selamat datang di bangku sekolah. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dan juga mengobrol seputar tema kita yaitu OSIS. Di sini kita enggak berdua, jadi enggak dong. Nah, di sini kita ditemani oleh Ketua OSIS SMP Negeri 3 Makassar, Walda Mufliha. Halo Walda. Halo semua. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Ini kan Walda sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 3 Makassar. Maka bertanya sedikit, sebenarnya menurutmu itu pribadi apa itu OSIS? Kalau saya definisikan OSIS bagaimana organisasi yang memfasilitasi semua siswa ini untuk menampung kreativitasnya, untuk memfasilitasi dan bekerja untuk kepentingan sekolah dan kepentingan siswa lainnya. Misal nih, kan OSIS itu setiap ada event pasti dia yang urus, pasti dia yang bekerja toh. Nah, di situ bagaimana OSIS yang fasilitasi tiap bidangnya itu ada masing-masing tugasnya di dalam OSIS. Dan di organisasi ini juga bagaimana anak OSIS itu yang ditandai sebagai orang yang lebih harus bisa berkarakter, orang yang harus menjadi contoh untuk siswa biasanya. Itu yang membedakan anggota OSIS dari siswa lainnya. Nah, setuju Kak, karena menurutku memang anggota OSIS itu ya namanya juga anggota OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Sedangkan OSIS itu ya organisasi induk dari setiap ekskul yang ada di sekolah. Nah, kalau misalnya tentang anggota OSIS yang memang harus berkarakter, saya setuju karena anggota OSIS itu beda dari siswa lainnya. Anggota OSIS harus bisa menjadi contoh untuk siswa-siswa toh? Ya, betul. Memang sih begini, maknanya begini, anggota OSIS yang berkarakter, yang lebih disiplin lah, intinya anak organisasi. Tapi realitanya manusia tidak luput dari kesalahan toh. Jadi masih banyak anggota OSIS yang mungkin di luar dari harapan kita semua, di luar dari ekspektasi kita toh. Makanya saya sampaikan untuk semua anak OSIS ini harus lebih patuh lagi, lebih disiplin lagi supaya jadi contohnya siswa-siswa yang lain, supaya siswa di sekolah di SMP Negeri 3 juga bisa lebih disiplin, bisa lebih baik lah. Betul ya, karena setiap manusia juga pasti kayak nggak luput dari kesalahan dan pasti dalam setiap manusia pasti ada kayak perubahan dalam dirinya, jadi nggak. Iya. Biar kalau ada eventnya tidak bertabrakan, bagaimana bisa lebih akrab lagi, lebih solidaritas lagi lah di SMP Negeri 3 ini. Biar kalau kerja sama bisa kayak berjalan lancar toh begitu. Jadi tuh bisa lah begini ada konflik antara ekskul ini dan ekskul lainnya. Kan bisa OSIS menjadi penengahnya, bisa OSIS yang rangkul gitu. OSIS itu kan gini, OSIS itu sebenarnya tidak pernah memihak satu pihak. Jadi OSIS harus sebagai penengah dalam setiap masalah atau urusannya siswa-siswi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bermasalah seperti itu, kita yang bantu tenangkan mereka, kita yang bantu pisahkan mereka kalau misalnya ada yang berkelahi apa segala macam dan konflik. Jadi OSIS itu tidak boleh memihak. Betul sekali. OSIS itu bagaimana kalau bisa memecahkan masalah, harus menyelesaikan dari kedua pihak. Misalnya ada pembulian, kenapa sih anak ini bisa dibully? Jadi harus dengar dari pihak yang dibully dan pihak yang membuli. Tidak boleh mendengar hanya dari satu pihak, tidak boleh mendengar cerita hanya dari satu pihak. Jadi saya definisikan kembali OSIS itu yang bisa merangkul, yang bisa menjalinlah solidaritas, yang bisa lebih menumbuhkan rasa solidaritas. Menurutnya Walda sendiri itu apa fungsinya OSIS bagi sekolah sama siswa-siswi? Kayak apa manfaatnya sih? Bagaimana apa manfaatnya itu OSIS begitu? Semua sih ada plus minusnya, tapi OSIS itu lebih diamanahkan bagaimana membantu sekolah dalam hal misal tata tertib. Ada siswa yang suka melanggar lah. Kan tidak mungkin guru turun tangan 24 jam. Makanya ada anggota OSIS yang turut membantu, yang turut ikut serta yang turut ikut serta untuk tegur lah, karena OSIS ini bisa dibilang masih siswa, tapi juga dia kenapa dibilang beda? Karena dia ada anak organisasi. Bagaimana perantaranya? Kepercayaan lah dari guru. Diberikan kepercayaan dari guru untuk bagaimana bisa amanah. Tapi begini maaf memotong. Kan akhir-akhir ini OSIS biasanya dipandang remeh sama OSIS ya bilang. Nah, kan dia cuma seangkatan kan dia cuma adik kelas kan dia cuma kakak kelas kenapa saya harus nurut sama dia? Terus itu juga kayak siswa-siswi sekarang tuh kayak lebih anggap itu OSIS bukan organisasi tapi kayak musuhnya mereka. Jadi kayak kalau tiap anak OSIS lewat, babu sekolah gini, jadi kayak sekali tuh relate sekali sih bagaimana OSIS sekarang
lagi dipandang enteng. Tahtanya itu lagi turun lah, bikin lah, karena lagi ada masalah mungkin dari anggota OSISnya sendiri tahu. Masalah internal kan? Iya, masalah internal tersendirinya. Intinya kan semuanya ada masalah internal dan eksternalnya. Nah, sekarang yang lagi mau saya tangani, yang mau saya ubah itu bagaimana anggota OSIS bisa jadi lebih tegas, dan juga bagaimana siswa-siswi bisa lebih paham lah kayak peraturan, dan lebih paham bahwa OSIS ini organisasi yang betul-betul tugasnya segini, tugasnya begini, supaya juga tidak dipandang enteng. Anggota OSIS itu bisa lebih sopan lah, itu karakternya, lebih berwibawa lagi. Tentunya. Dan juga kembali lagi bukan hanya salah dari pihak OSIS, tapi ke siswa-siswi juga yang mungkin tidak harus bisa dibilang patotoai lah. Iya, perilakunya. Saling menghargai misalnya begitu. Saling menghargainya. Lagi kurangnya rasa saling menghargai, lagi kurangnya rasa solidaritas, dan mungkin kalau memang siswa-siswi mengerti OSIS sebagai organisasi yang diamanahkan untuk diamanahkan untuk mengurangi siswa yang melanggar. Kalau siswa-siswi bisa paham, kemudian kita juga anggota OSIS bisa paham mereka. Jadi kalau misalnya kita saling terbuka dari OSIS ke siswa-siswi, itu kan bisa mempermudah bagaimana cara kita dapat mengatur, membantu siswa-siswi ke jalan yang lebih baik. Tapi sebenarnya juga tuh kayak begitu lebih kayak harusnya lebih dengan sendiri ya, dari niat sendiri, karena kesadaran diri sendiri. Nah, itulah hal yang paling prioritas sekarang, tapi jarang sekali orang sadari, adalah kesadaran diri sendiri. Bagaimana dia mau berubah, bagaimana dia mau bertindak lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan mungkin juga diharapkan untuk dari pihak OSIS mungkin masih ada yang cara menegurnya itu lagi kurang, jadi kita bisa introspeksi diri lagi kan. Iya, ya kan tergantung dari kesadaran diri sendiri. Kalau mereka mau berubah ya pastinya mereka akan berubah. Kalau tidak ya begitu-begitu terus nih. Susah juga sih sebenarnya, tapi pasti bisa dia. Bisa, tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan juga bagaimana kita memaknai OSIS ini. Kalian jangan takut sama OSIS, tapi kalian hargai kita. Jangan takut, tapi hargai kita. Jadi kan OSIS itu sebagai partner kalian dalam sekolah. Kalau misalnya kalian mau memberikan aspirasi dan inspirasi dan lain sebagainya, mungkin bisa kalian berikan kepada OSIS. Ya karena OSIS itu kan perantara antara siswa ke guru-guru. Kita itu sebagai wadahnya lah dibilang mereka. Jadi mereka tampung semua pendapatnya, kita satukan pendapatnya siswa-siswi, kita sampaikan ke guru, ke pembina, dan orang-orang yang penting. Jadi nggak usah terlalu berprasangka buruk sama OSIS. Tidak perlu takut sama OSIS, tidak perlu kayak contohnya misal beginilah contoh kecilnya. OSIS ada OSIS begitu. Kalian tidak perlu takut, karena sebenarnya kami juga tahu kalau kalian tuh lagi melanggar, kalian lagi menyembunyikan barang-barang yang tidak layak untuk dibawa sekolah. Sebenarnya kami tahu, cuman kami lagi berusaha mencari cara bagaimana bisa antisipasi siswa-siswi supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan di sekolah. Kami juga lagi berusaha meminimalisirkan pertengkaran, berusaha meminimalisirkan bullying gitu. Nah, kalau menurutku ini kan tugasnya OSIS itu untuk menertibkan siswa-siswi toh. Nah, tapi ini beberapa waktu belakangan ini sering kak dengar di media sosial atau kalau di salah satu negara yaitu Jepang, itu siswa-siswinya kayak tertib sekali begitu. Tapi enggak ada OSISnya. Jadi menurutmu itu bagaimana itu? Kenapa mereka bisa berbeda sama kita? Sebenarnya apa yang berbeda dari kita sama mereka? Kenapa mereka bisa tertib tanpa OSIS, sedangkan kalau misalnya upacaranya kita tanpa OSIS saja pun bisa dibilang lumayan benar. Betul sekali itu. Kalau menurut saya pribadi itu Indonesia kenapa ada OSIS, tujuannya dibuat OSIS agar bisa menjadi contohnya siswa-siswi tapi itu kembali lagi kesadaran dirinya mereka, dan mungkin juga kita harus rubah dari konsepnya, kita harus merubah hal-hal dari kesalahan sebelumnya. Kita harus menjadikan kesalahan sebelumnya itu bagaimana juga ke depannya baik ke depannya. Mungkin selama ini salahnya cara, atau mungkin selama ini kurangnya kesadaran diri, pasti selama ini masih banyak minusnya. Jadi kita juga jadikan bagaimana siswa-siswi di Jepang tertib karena itu dari karakter siswa-siswinya. Tanpa OSIS pun bisa mereka menjadi lebih berkarakter. Bukannya saya membandingkan, tapi memang realitanya ya. Betul. Terus kalau di Jepang juga karena memang di Jepang itu dari pendidikannya, dari cara penerapan sikapnya,
materinya apa segala macam itu berbeda dengan kita toh. Karena secara memang ya sistem pemerintahannya saja berbeda, apalagi pendidikannya. Ya bagaimanapun kalau memang kita mau berubah menjadi lebih baik, ya harus kita barengi dengan usaha, dengan doa. Pasti kita juga akan dibantu oleh pihak-pihak OSIS begitu kalau memang kita mau berubah menjadi lebih baik, kan? Ya jadi begini ya, makanya itu kita jadi OSIS, dari pihak OSIS itu kita lebih open minded lah, lebih pikirannya lebih terbuka, lebih bagaimana bisa memanusiakan manusia, bagaimana kita bisa menghargai siswa-siswi, tapi kita juga minta dihargai oleh siswa-siswi. Dengan begitu tadi kita ingin ubah, yang diubah itu adalah mindsetnya mereka, yang diubah itu mindsetnya sih. Sekali, karena sering sekali tuh saya dapat mindset anak Indonesia. Bukan saya menyamaratakan semua anak Indonesia, tapi kebanyakan yang saya temui dalam kehidupan saya. Jadi kayak ini teman-teman kelas saya, teman-teman terdekat saya biasanya begini. Yang bukan anak OSIS ya, yang pasti kayak kenapa saya harus menuruti peraturan? Dari rambut, sepatu, aksesoris dan lain sebagainya, kayak kan masih SMP jadi mungkin masih dibolehkan lah untuk pakai aksesoris, kasih panjang rambut, kayak nikmati masa-masa SMP toh. Karena banyak yang bilang kalau SMA itu lebih susah daripada SMP, jadi kayak SMP itu harus dinikmati betul-betul. Itu mindsetnya teman-temanku, dan saya rasa itu salah karena menurutku begini, di sekolah menengah di sini kita ada untuk dilatih kepribadiannya, kita ada untuk untuk menuntut ilmu lagi. Nah kalau misalnya kita sebagai siswa saja mindsetnya seperti itu, ya bisa dibilang percuma kita. Kayak saya dapat itu teman-teman kelasku tuh atau enggak teman dekatku berpikir kayak begini. Sebenarnya itu OSIS kenapa harus sekali atur-atur saya? Padahal mereka saya tidak kasih makan saya, dia tidak hidupi saya. Jadi apa hakmu begitu? Ya menurutku tuh itu pola pikirmu itu salah sekali. Di sini kita bukan mengatur kau. Memang kita tidak menghidupi kau orang tuamu, tapi kayak di sini kita bukan kayak menuntut ya, lebih kayak cuma mau ubah kau karena kedepannya itu kita tidak tahu bagaimana. Nah, kembali lagi di awal, kalau manusia itu tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Nah, setiap kesalahan itu harus kita ambil hikmatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya setiap kesalahan kita sebelum-sebelumnya itu akan kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itu juga kayak itu bukan cuma merusak nama baikmu, tapi itu bisa merusak nama baiknya orang tuamu, merusak nama baik sekolah. Jadi itu makanya di sini peran pentingnya OSIS itu untuk ubah kalian. Jadi bukan kayak untuk lebih kayak mengatur, tidak sih. Kalau kita bisa dibilang mengatur, tidak, karena kita cuma mau merubah kalian. Terserah itu kalian mau ikuti atau enggak, karena ini kita cuma mengarahkan ke jalan yang lebih baik begitu. Jadi kita dari sebenarnya juga haknya untuk mengatur kalian itu lebih ke kesadaran dirinya kalian sendiri. Kembali lagi anggota OSIS bukan cuma siswa. Jadi ya walaupun kita anggota OSIS, tapi kita juga punya batas, batas dalam melakukan tugas-tugas tak bagaimana. Nah dalam batas tersebut mungkin kita bisa minta tolong ke guru-guru. Masih ada satu. Nah, maka dari itu yang tadi sudah dijelaskan, kita sebagai OSIS itu bukan kita mau menyuruh, bukan kita mau mengarahkan, kayak kita ada haknya untuk mengurusi masalah pribadi setiap siswa, tapi bagaimana kita mendorong, kita menuntun mereka supaya ke jalan yang lebih baik lah ya, supaya kita bisa pokoknya kita dorong mereka, kita tuntun mereka, kita kasih tahu mereka supaya itu dia bisa taati peraturan sekolah. Dan mungkin sekarang sih ya siswa-siswi ini belum banyak memahami apa sih ruginya, apa sih keuntungannya kalau dia kalau dia ikuti tata tertib. Iya, apalagi kebanyakan mereka bilang begini toh, itu peraturan buat apakah kenapa saya harus turuti peraturan? Begitu. Mereka itu belum tahu kalau misalnya peraturan itu ada untuk ditaati. Peraturan sendiri kan dibuat supaya kita bisa lebih tertib. Tanpa adanya peraturan, mungkin setiap hari ada yang pukul, berkelahi, kata-katai sana sini, ada yang berebutan aksesoris begini, atau bahkan ada yang dijamret. Itu sih salah satu sisi-sisi negatifnya lah dari. Start. Peraturan itu kayak lebih ke kesadaran dirinya, kembali ke kesadaran diri. Karena itu di mana itu kita akan menaati suatu peraturan, itu pasti kayak keuntungannya datang ke kita. Mungkin saat ini kalian belum merasakan, mungkin yang kalian pikirkan itu
menaati peraturan itu sebuah hal yang kayak nggak mau sekali kalian lakukan, tapi padahal itu salah satu kayak pendorongan untuk dirinya kalian ke depan, karena itu peraturan dibuat untuk ditaati. Jadi sekarang mungkin itu yang mereka rasakan hanyalah kesenangan melanggar peraturan. Nah, tapi kan mungkin termasuk dari anggota OSIS, dari apalagi siswa-siswa ini mungkin belum berani keluar dari zona nyamannya, belum berani mengubah mindsetnya. Jadi saya sarankan semua untuk bisa berani keluar dari zona nyaman, bisa mengubah mindset. Pelan-pelan saja. Karena setiap perubahan butuh proses. Dan bagaimana mengubah mindset dengan cara yaitu pertama lakukan hal-hal positif sih. Pertama niat. Niat. Kalau saya taati peraturan terus menerus, kalau saya usaha, kalau misalnya temanku saya bisa taati aturan, kok saya nggak bisa? Betul. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau kalian udah taati peraturan, kan pasti bakalan nggak capek ditegur sama kita, pasti bakal kan ada rasa jenuh nggak sih kalau ditegur terus, ada rasa kayak kenapa sih saya harus ditegur terus? Gitu. Padahal kan dia yang melanggar, individu tersebut yang melanggar. Nah, terus habis itu juga bagaimana kita jadi OSIS? Saya harapkan juga untuk anggota-anggota OSIS saya yang tersendiri itu bisa lebih open mindset lah, open minded ya. Oke, terus kan nih Walda jadi ketua OSIS. Bagaimana apa yang Walda rasakan saat ini ya setelah menjadi ketua OSIS? Awalnya sih saya merasa saya sempat ada rasa pesimis tentunya, kayak bisa nggak sih menjadi amanah, bisa nggak sih saya yakinkan orang-orang bahwa saya bisa jadi lebih baik setelah menjadi ketua OSIS ini. Dengan awal periode ini ya kan, masa awal periode saya merasa bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, entah itu kesalahan kecil atau kesalahan. Nah, yang saya rasakan sih semenjak menjadi ketua OSIS itu awalnya setelah saya terpilih, saya ada merasa pesimis dan merasa kayak bisa nggak sih saya amanah, kan namanya juga manusia toh bisa berubah-ubah hatinya, pikirannya, tapi saya selalu berdoa untuk bisa tetap bagaimana bisa mengontrol, memimpin organisasi ini. Terus yang kedua, walaupun di masa awal periode ini kan masih awal periode, tentunya saya masih sering melakukan kesalahan kecil ataupun kesalahan besar itu yang biasanya saya mungkin lakukan dengan secara tidak sengaja, tentunya kan secara di bawah area alam sadar saya. Dan karena kita sebagai manusia pastinya terkonek. Nah, saya juga bisa merasakan bagaimana saya di organisasi itu saya berorganisasi, dan semenjak saya menjadi ketua OSIS, saya terpilihnya saya menjadi ketua OSIS, saya mendapatkan banyak benefit. Contohnya saya dapat teman baru, mau teman dari dalam luar sekolah ataupun di luar sekolah itu saya dapat semua. Nah, terus yang ketiga, saya juga bisa merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin, tentunya untuk bekal masa depan toh. Dan saya harap yang saya ingin lakukan ke depannya menjadi ketua OSIS adalah saya bisa memberikan ilmu-ilmu untuk. Jadi yang saya rasakan semenjak menjadi ketua OSIS adalah saya ada rasa senang, dan tentunya saya juga merasa mungkin ada kekurangannya juga ya. Karena bisa menjadi ketua OSIS itu memiliki tanggung jawab yang besar, dan saya sudah rasakan sekarang. Harapan saya ke depannya adalah bagaimana saya semoga bisa menjadikan sekolah ini lebih baik, menjadikan juga organisasi ini lebih berkembang lagi. Amin. Intinya adalah bagaimana OSIS itu bukan hanya sekedar organisasi biasa yang hanya menyuruh kalian, tapi bukan kita sebagai anggota OSIS, termasuk saya pribadi sebagai ketua OSIS, banyak hal yang harus dikorbankan untuk bagaimana bisa bekerja lebih baik, bisa memperbaiki kinerjanya. Dan kedua adalah dari masalah yang tadi, mungkin masih banyak masalah yang lainnya toh. Solusinya adalah kita menumbuhkan kesadaran diri, bisa berani keluar dari zona nyaman karena berani keluar dari zona nyaman berdampak juga untuk masa depan. Yang ketiga, mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita. Dari saya. Terima kasih Walda. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton Bangku Sekolah, dan